Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nadia Zahra, Tri Aulia Wahyuni, dan Fitriani akan menjelaskan tentang Islam dan peranata sosial. Salah satu prestasi paling gemilang dalam sejarah Islam adalah hadirnya Islam yang kemudian membentuk sebuah tatanan masyarakat yang ideal. Sehingga setelah reformasi, orang sempat disibukkan dengan gerakan menuju masyarakat madani. Sebenarnya, apa itu masyarakat madani? Masyarakat madani merupakan gambaran masyarakat yang antara lain memiliki ciri kemandirian, toleransi, keswadayaan, kerelaan tolong-menolong, dan menjunjung tinggi norma dan etika. Kemudian saya akan menjelaskan tentang keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah. Keluarga adalah unit terkecil dari sebuah komunitas yang biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Konsep keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebenarnya merupakan konsep tatanan dan hubungan sosial harmonis dalam wujudnya yang paling kecil. Konsep sakinah, mawaddah, dan warahmah ini terinspirasi dari Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Kemudian, peran masjid dalam pembinaan umat. Masjid sebagai rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki ruh kemuliaan, semestinya memiliki peran yang semakin luas dan bermanfaat bagi umat. Di samping peran utama yang sebagai sarana ibadah dan pusat syiar bagi umat Islam. Masjid dijadikan tempat sholat, pengajian, tadarus Al-Quran, dan lainnya. Bahkan di kalangan Muslim Barat, sudah terdapat gagasan tentang fungsi masjid sebagai pusat peradaban yang disebut sebagai Islamic Center. Umat Islam diharapkan memakmurkan masjid dan mencintai masjid dengan menjadikan masjid sebagai pusat dan tujuan hatinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yang artinya, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. 1. Masjid dan etos membaca. Salah satu fungsi utama masjid adalah sebagai tempat pembelajaran ilmu-ilmu agama. Bagi umat Islam, belajar adalah kewajiban, sebab perintah pertama kali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra, yang artinya bacalah. Sehingga kemampuan membaca adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa. 2. Masjid dan kepedulian sosial. Sholat dan kepedulian sosial merupakan dua perintah yang tidak dapat dipisahkan, seolah sholat tidak bermakna apabila dilakukan dengan riya, tidak diiringi dengan ibadah sosial, atau enggan membayar zakat serta tidak diiringi dengan kepedulian sosial. C. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah berarti persaudaraan, maksudnya perasaan simpati dan empati antara dua orang atau lebih. Quraisy Shihab menyebutkan klasifikasi dan tingkatan ukhuwah atau persaudaraan itu kepada beberapa macam. 1. Ukhuwah Islamiyah, 2. Ukhuwah Fatoniyah, 3. Ukhuwah Basyiriyah atau Insaniyah, 4. Ukhuwah Uluhiyah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 10-12 yang merupakan landasan dasar dalam menerapkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Ayat 10 yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik.
Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Pada ayat ke-12, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengguncingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. D. Kebersamaan dalam perbedaan. Perbedaan itu sendiri merupakan keniscayaan dan sunatullah di muka bumi ini dalam berbagai aspek seperti adat, bahasa, budaya, suku, dan agama. Konsep persaudaraan sesama manusia di dalam Islam dapat mewujudkan kerukunan dan kebersamaan antara umat manusia yang berlainan agama. Dasar pemikiran tersebut tentu saja keyakinan bahwa semua umat manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48 yang artinya, untuk tiap-tiap manusia di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepada kamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. E. Islam dan politik. 1. Fondasi etis sistem politik Islam. Islam dan politik merupakan persoalan yang selalu aktual, karena sejalan dengan pandangan para pakar Islam, Islam lebih dari sekedar sistem teologis atau agama, tetapi ia merupakan sebuah sistem kehidupan yang lengkap. Adapun menurut Munawwir Sazali, prinsip bagi ketatanegaraan Islam adalah A. Prinsip syura atau musyawarah. B. Prinsip persamaan atau musawwah. C. Prinsip keadilan. Kedua, praktek politik Islam dalam sejarah. Dalam Islam, negara didirikan atas dasar prinsip tertentu, sebagaimana digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah, di mana prinsip pertama adalah bahwa kekuasaan di dalam alam semesta hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan prinsip kedua, bahwa hukum Islam ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5 yang membahas tentang Islam dan peranata sosial. Jika teman-teman memiliki saran dan kritik, jangan lupa untuk tulis komentar di bawah ini. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.